Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Wiranti Adistapuri, NIM 180291178 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang program linier untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimum, serta menghitung volume daerah putar menggunakan aplikasi GeoGebra. Program linier dalam menemukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan GeoGebra ini, saya sudah memiliki sebuah contoh, contoh soal yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f(x, y) 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan dari x tambah y kurang sama dengan 8, x tambah 2y kurang sama dengan 12, x lebih sama dengan 0, dan y lebih atau sama dengan 0 adalah titik. Nah, untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, pertama-tama kita inputkan dulu fungsi yang diketahui di soal ke aplikasi GeoGebra kita. Kita inputkan f(x, y) sama dengan 5x ditambah 4y. Enter. Setelah itu kita inputkan pertidaksamaan yang diketahui. X ditambah y kurang sama dengan 8 di sini kan. Saya gunakan dulu tanda kurangnya. Nanti kita akan tuliskan lagi persamaan dengan bentuk sama dengan atau persamaan. X tambah y kurang dari 8. Kita langsungkan saja semuanya dengan menggunakan lambang dan. Ini adalah lambang dan. X ditambah 2y kurang dari 12 dan x besar sama dengan 0, dan yang terakhir yaitu y besar sama dengan 0. Nah, sini kita sudah mendapatkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kita ini, yaitu daerah yang diarsir berwarna biru ini. Kemudian kita akan bentuk garis yang berpotongan ini. Jadi x ditambah y sama dengan 8, kemudian x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, sekarang gambar grafik kita itu sudah lengkap. Selanjutnya kita akan memberikan titik pada tiap-tiap perpotongannya dengan menggunakan menu perpotongan dua objek. Yang pertama yaitu dengan kita klikkan pada pertama sumbu X, kemudian garis Q1 sehingga kita dapatkan titik A, kemudian garis Q2 dengan garis Q1 sehingga kita dapatkan titik B, dan yang terakhir yaitu sumbu X dengan garis Q2 sehingga kita dapatkan titik C. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 titik. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai maksimum dan nilai minimumnya, kita gunakan tampilan spreadsheet. Nah, kita inputkan di sini yaitu titik. Di sini nilainya nanti dari sini kita akan melihat mana nilai maksimum dan mana nilai minimumnya. Yang pertama kita tadi ada punya titik A, kita ketikkan titik A kemudian enter, maka akan keluar titik A itu berada di X sama dengan 8 dan Y sama dengan 0, sama dengan yang ada di sini. Kemudian untuk nilainya kita ketikkan
fungsi sebelumnya tapi dengan menggunakan titik A tadi. Jadi kita nggak perlu lagi tulis berapa tadi? Tidak perlu lagi kita tulis 5 dikali 8 ditambah 4 dikali 0. Tidak, dengan aplikasi GeoGebra ini kita akan lebih mudah, yaitu cukup mengetikkan atau menginputkan nama titiknya, kemudian kita enter. Sehingga kita peroleh nilai 40. Tadi titik A, sekarang kita cobakan pada titik B. Titik B itu berada pada nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 4. Untuk nilai FB-nya yaitu, ingat titik B itu huruf kapital. Kita peroleh nilainya adalah 36, kemudian titik C kita peroleh nilainya yaitu 24. Nah, dari ketiga nilai ini kita dapat mengetahui nilai maksimum dan nilai minimumnya. Untuk nilai maksimum yaitu nilai terbesar dari ketiga titik ini, yaitu berada pada nilai 40. 40 berada pada titik A. Kemudian untuk nilai minimumnya yaitu bernilai 24 yang berada pada titik C. Untuk menghitung volume daerah putar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, langkah pertama kita yaitu menginputkan fungsi yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, pada tampilan grafiknya kita sudah dapat melihat kurva fx sama dengan x kuadrat. Langkah selanjutnya kita akan membuat daerah yang dibatasi oleh nilai tertentu. Kita akan menentukan titiknya, yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui daerah mana yang akan dilihat volume benda putarnya. Nah, untuk membuat daerah yang dibatasi oleh nilai tertentu tersebut, kita akan menginputkan di sini integral Nah, kita pilih yang nomor 3 yang ada format fungsi, nilai awal dan nilai akhir. Untuk fungsinya kita ketikkan f karena fungsi kita adalah fungsi f. Selanjutnya nilai awal. Nah, nilai awal ini merupakan batas bawah dari integral. Jadi kita harus menentukan dulu integralnya itu berfokus dari berapa ke berapa. Nah, di sini saya akan menggunakan batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya atau nilai akhirnya yaitu 4. Kemudian kita enter. Nah, di grafik kita dapat melihat ada tampilan yaitu A sama dengan 21. Nah, A sama dengan 21 ini adalah luas integral yang akan kita hitung. Namun, ini dalam bentuk 2 dimensinya. Selanjutnya itu kita akan membuat slide luncurannya, yaitu slide untuk mengatur posisi derajat daerah yang kita inginkan. Nah, untuk membuat itu kita menggunakan menu luncuran ini. Kemudian kita klik untuk menentukan posisinya. Nah, kita klik sudut. Di sini ada sudut minimumnya yaitu 0 derajat, sudut maksimumnya yaitu 360 derajat, dan kenaikannya 1 derajat. Nah, untuk kenaikan ini akan saya rubah menjadi 5 derajat. Kenaikan ini itu merupakan besar selang sudut putar daerah kita. Kita klik OK. Nah,
sudah tampil slider untuk besar sudut yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan membuat grafik 3 dimensinya, yaitu dengan cara mengklik pojok kanan atas ini, lalu kita pilih tampilan, dan kita pilih yang terakhir yaitu tampilan grafik 3D atau 3 dimensi. Nah, sekarang sudah muncul tampilan 3 dimensi kita. Kita geser sedikit agar tampilan grafik 2 dimensi kita tidak terhalangi. Kemudian, kita akan menentukan permukaan volume daerah putar. Sebelum itu, untuk menentukan permukaan volume daerah putar ini, kita akan menginput surface pada bagian sini. Surface. Karena grafik kita adalah grafik 3 dimensi, kita akan menginputkan 3 ekspresi. Yang pertama yaitu kita akan beri nama ekspresinya adalah A. Kemudian ekspresi yang kedua yaitu A cos B. Ekspresi yang ketiga yaitu A sin B. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan parameternya, parameter yang sama dengan integral kita tadi. Kita misalkan parameter yang pertama kita yaitu A dengan batas atasnya yaitu 1 dan batas bawahnya, mohon maaf kebalik, batas bawahnya 1 dan batas atasnya yaitu 4. Selanjutnya parameter yang kedua. Untuk parameter yang kedua ini kita misalkan dengan B. Nah, parameter kedua ini akan kita inputkan batas juga, yaitu batas untuk sudutnya. Kita akan memilih, karena kita inginkan adalah volume daerah putar, tentu kita akan memulai batas sudutnya dari 0 derajat hingga ke 360 derajat atau alfa. Kita inputkan alfa. Setelah itu kita enter. Nah, di sini di tampilan grafik 3 dimensi kita sudah memperoleh tampilan daerah putar kita, tapi belum seutuhnya karena kita tadi menginputkan derajatnya hanya 5 derajat. Jadi hanya sedikit bagian yang ditampilkan. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat nah ini kita sudah dapat melihat permukaan dari daerah putar kita. Kita akan lihat dari segala arah, yaitu ini. Nah, tuh. Selanjutnya, kita penuhkan sudut untuk daerah kita ini menjadi 360 derajat agar tampak dengan jelas daerah putar yang kita inginkan ini atau yang telah kita inputkan tadi. Nah, iya, dan jadi sekarang sudah dapat terlihat dengan jelas bukan volume. Nah, sekarang sudah dapat terlihat dengan jelas bukan daerah putar kita. Yap, selanjutnya itu kita akan menghitung berapa sih volume daerah putar kita ini. Untuk itu kita akan menginputkan di sini Pi
dikali integral, bentar, saya mau geser dulu biar jelas ke bawahnya. Sepertinya tidak bisa, kita langsung aja. Integral sama seperti tadi, kita akan pilih yang bagian 3, yaitu dengan format fungsi nilai awal dan nilai akhir. Untuk fungsi ini, karena rumus untuk menghitung volume benda putar itu fungsinya kita kuadratkan, sehingga kita inputkan f x dikuadratkan. Selanjutnya untuk nilai awal, tadi kita untuk batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya yaitu 4. Nah, selanjutnya kita enter. Yaps, kita dapatkan nilai 642,77. Nah, nilai 642,77 itulah volume daerah putar kita ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba ya.